Jika kamu menyukai seseorang, apakah kamu akan mengungkapkan perasaanmu padanya? Itu adalah pertanyaan dari Xiaotian kepada teman masa kecilnya, Gaoru. Mereka tumbuh besar bersama di lingkungan yang sama. Begitu akrab layaknya bayangan yang selalu mengikuti. Saat menelepon sahabatnya, yaitu Dongdong, Xiaotian dengan bangga memamerkan harta karun yang ia temukan. Sebuah surat cinta yang ditulis oleh seorang gadis untuk Gaoru, tetapi secara keliru dimasukkan ke dalam tas Xiaotian. Hal ini terjadi karena tasnya sering diletakkan di keranjang sepeda Gaoru. Saat mendengar sahabatnya berkata bahwa Gaoru memiliki daya tarik yang luar biasa, Xiaotian tiba-tiba menyadari bahwa ia belum pernah benar-benar memperhatikan penampilan Gaoru. Dalam pertandingan bola basket hari itu, para siswi bersorak memanggil nama pangeran mereka, Gaoru. Namun, bagi Xiaotian, dia hanyalah rekan satu tim sekaligus target keusilannya. Ia menghela napas melihat surat cinta pertama yang diterimanya ternyata berasal dari seorang gadis untuk Gaoru. Setiap hari, Gaoru selalu menjemputnya untuk pergi ke sekolah. Bahkan ibunya sampai meminta Gaoru untuk membangunkannya, karena ia sulit bangun pagi. Namun, Gaoru tidak berani masuk, karena Xiaotian melarang siapapun memasuki kamar pribadinya. Ibunya pun mengingat bahwa saat masih kecil, mereka bahkan pernah mandi bersama. Akhirnya, sang ibu terpaksa masuk ke kamar dan menyeret putrinya untuk bangun. Xiaotian pun heran bagaimana bisa Gaoru bangun lebih awal dari ayam jantan. Dalam perjalanan ke sekolah, ia mengeluh bosan dengan roti kukus buatan ibunya. Namun, Gaoru yang sudah menduga hal ini telah menyiapkan sarapan lain untuknya. Xiaotian ingin menyerahkan surat cinta itu kepada Gaoru, tetapi dia menolak untuk membacanya. Ketika mencari tasnya, ia baru ingat bahwa tasnya berada pada Gaoru. Bahkan, kartu identitasnya pun masih dibawa oleh Gaoru. Melihat jam yang sudah mepet, Gaoru buru-buru mengayuh sepeda mengantarkan Xiaotian, lalu menggandeng tangannya berlari menuju gerbang sekolah. Di sekolah, guru wali kelas mereka, Pak Sun, sedang menegur para siswa yang datang terlambat. Untuk menghindari hukuman, Gaoru menarik Xiaotian ke bagian belakang sekolah. Ia menggendong Xiaotian dan membantunya melompati tembok. Namun, tak disangka, setelah mendarat, Xiaotian justru jatuh tepat di hadapan Pak Sun. Ketika masuk kelas, Pak Sun secara khusus menyoroti kelas 12A5 sebagai kelas paling gaduh di sekolah. Ia juga menegur seorang siswa bernama Sheng Yu karena tidak tidur, tapi malah berbicara saat pelajaran. Pak Sun bahkan memberitahu ketua kelas Wen Ming bahwa bulan ini mereka tidak perlu melakukan evaluasi disiplin. Sebagai akibat dari insiden tersebut, bukannya hanya mendapat pengurangan poin karena terlambat, Xiaotian dan Gaoru malah dihukum membersihkan perpustakaan. Xiaotian merasa dirinya memang pantas dihukum karena melompati tembok, tetapi mengapa Gaoru harus ikut menerima hukuman? Namun, Pak Sun menegaskan bahwa tidak ada yang bisa lolos. Saat sedang membersihkan perpustakaan, hujan turun dengan deras. Gaoru yang telah menyelinap keluar kembali dengan membawa payung untuk Xiaotian. Ia bahkan membeli es krim kesukaannya. Terharu dengan perhatian sahabatnya, Xiaotian pun membiarkan Gaoru mencicipi sedikit. Ketika pertama kali masuk ke perpustakaan yang berantakan seperti medan perang, mereka akhirnya memahami mengapa sekolah mereka memiliki tingkat kenaikan kelas yang rendah. Beruntung, teman-teman mereka datang membantu. Saat sedang membersihkan rak buku, Xiaotian menemukan sebuah buku berjudul Rahasia Cinta. Gaoru memergokinya dan penasaran mengapa dia membaca buku seperti itu. Teman-teman mereka menggoda, menganggap Gaoru terlalu sering menunjukkan kasih sayang kepada Xiaotian, membuat mereka iri. Akhirnya, satu persatu mereka meninggalkan perpustakaan. Xiaotian menyalahkan Gaoru karena merebut bukunya hingga akhirnya mereka dihukum. Ia pun memberitahu ibunya bahwa ia akan pulang terlambat. Dalam perjalanan pulang, Xiaotian melihat seorang siswa yang sedang diintimidasi. Namun, begitu dia maju untuk membantu, siswa itu justru kabur lebih dulu. Kini, ia harus berhadapan langsung dengan geng pengganggu. Tanpa berpikir panjang, Xiaotian nekat melawan mereka. Ia mengira dirinya cukup hebat, tetapi tak disangka. Gaoru justru nekat bertarung demi melindunginya.
Setelah pertarungan usai, Xiao Tian memberikan tisu kepada Gaoru untuk menghapus darah di hidungnya, lalu membantunya berjalan pulang. Layaknya seorang pendekar dalam film silat, Xiao Tian bahkan berpikir untuk menggunakan pisau guna mengobati luka Gaoru. Ide yang tentu saja lebih menakutkan daripada membantu. Gaoru ketakutan dan hanya meminta Xiao Tian mengambilkan kain dingin untuknya. Begitu Xiao Tian pergi, ia buru-buru menyembunyikan pisau di bawah kursi. Sebelum ia bisa melakukan hal lain, Xiao Tian sudah kembali. Melihat ada noda darah kering di hidung Gaoru, ia dengan lembut membersihkannya. Saat itu Gaoru menyadari bahwa ketika Xiao Tian bersikap serius, ia juga bisa terlihat sangat lembut dan perhatian. Ia mengungkapkan bahwa dirinya rela dipukuli demi Xiao Tian, jadi ia tidak perlu merasa bersalah. Takut Xiao Tian akan terus merawat lukanya, Gaoru segera berpura-pura kakinya sudah sembuh dan buru-buru pulang. Keesokan harinya, Xiao Tian merasa aneh karena Gaoru tidak menjemputnya seperti biasa dan tidak datang ke sekolah. Ia mulai khawatir ada sesuatu yang terjadi padanya. Saat Dongdong menanyakan tentang Gaoru, Xiao Tian menjelaskan bahwa ia bertarung dengan geng Sanjiao. Awalnya, ia berpikir itu hanya perkelahian biasa, sehingga tidak pergi mengunjunginya. Namun, tepat saat itu, Gaoru muncul di kelas dengan langkah pincang. Melihat pergelangan kakinya yang diperban, Xiao Tian merasa bersalah. Saat pelajaran sastra, ia diam-diam menulis surat untuk menanyakan keadaannya. Tetapi ketahuan oleh guru mereka, Butong. Guru itu menegur Xiao Tian karena nilainya buruk namun masih sempat mengkhawatirkan orang lain. Karena ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, Butong memutuskan untuk menghapus semua pelajaran olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. Saat jam istirahat, Xiongyu mengeluh bahwa tim mereka telah berlatih begitu lama untuk pertandingan bola basket terakhir. Namun, Wenming berpendapat bahwa Butong hanya ingin yang terbaik bagi mereka. Xiao Tian merasa tidak adil jika mereka harus mengorbankan kenangan masa muda mereka. Sementara itu, Gaoru berpikir bahwa dirinya sudah cukup puas setelah memenangkan kejuaraan selama 4 musim berturut-turut. Namun, Xiao Tian percaya bahwa perempuan menyukai pria yang berjuang untuk sesuatu yang mereka inginkan. Maka, ia pun merancang rencana untuk meyakinkan Butong agar mengizinkan mereka bertanding. Mendengar rencana tersebut, seluruh tim merasa optimis dan bersemangat. Mereka lalu membawa Butong ke ruang musik. Wenming memainkan piano sementara 3 siswa lainnya membacakan puisi berjudul Tangan Butong. Melihat murid-muridnya membacakan puisi sambil melakukan gerakan ekspresif, Butong tidak bisa menahan tawa. Mereka bahkan mengubah bait kedua puisi itu menjadi lagu dengan nada yang dramatis. Saat suasana masih penuh tawa, tiba-tiba terdengar nyanyian "Selamat Ulang Tahun" untuk Butong. Semua orang terkejut, termasuk Butong, yang terharu karena murid-muridnya masih mengingat hari ulang tahunnya. Tidak ingin dianggap sebagai guru yang kejam, akhirnya ia mengizinkan mereka mengikuti pertandingan bola basket dengan syarat mereka harus mendapatkan nilai minimal 75 di semua mata pelajaran. Dalam perjalanan pulang, Xiao Tian memuji daya ingat Gaoru yang hanya perlu melihat catatan guru sekali untuk mengingat ulang tahun Butong. Namun, ia tetap menghukumnya karena merahasiakan hal itu darinya. Keesokan harinya, seluruh kelompok berusaha keras belajar untuk memenuhi syarat Butong. Namun, Xiao Tian menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan dalam mata pelajaran tertentu, dan ia mulai ragu apakah mereka bisa memperbaiki nilai hanya dalam 1 bulan. Sheng Yu dengan bercanda mengusulkan untuk menyontek. Namun, Xiao Tian mengingatkan bahwa pengawas ujian di sekolah mereka sangat ketat. Mendengar rencana mencuri soal ujian, Gaoru tertawa karena hal itu bahkan lebih sulit daripada menyontek. Apalagi, soal ujian disegel dengan ketat dan disimpan di tempat yang sangat aman. Di tengah kebingungan mereka, Wenming muncul dengan solusi yang lebih masuk akal. Mereka harus saling membantu belajar. Karena Dongdong pandai dalam mata pelajaran sastra, ia akan membantu Gaoru memperbaiki nilainya. Wenming yang pandai matematika akan membimbing Xiao Tian, sementara Sheng Yu yang lemah di semua mata pelajaran harus berusaha sendiri. Dalam perjalanan pulang, Xiao Tian membagikan trik belajar sastra kepada Gaoru. Ia menyarankan agar Gaoru menghafal analisis contoh dan mengerjakan beberapa soal latihan.
Itu adalah pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang pernah beberapa kali mendapatkan nilai tinggi dalam sastra. Saat malam, Wenming mengenakan pakaian rapi hanya untuk menelepon dan mengajarkan matematika kepada Xiaotian. Namun, Xiaotian menyuruhnya untuk tidak membuang waktu karena ia sama sekali tidak bisa mengerjakan soal-soalnya. Wenming pun bertanya-tanya, apakah strategi cinta dalam buku yang mereka baca salah atau mungkin pakaiannya yang tidak cocok. Sementara itu, Xiaotian menelepon Gaoru untuk mengecek apakah ia sedang belajar. Gaoru mengaku sedang membaca buku, tetapi suara dari konsol game mengkhianatinya. Ia buru-buru mengklarifikasi bahwa ia hanya bermain sebentar untuk bersantai. Xiaotian pun memutuskan bahwa mulai sekarang ia tidak akan percaya lagi pada omongan laki-laki. Saat mengetahui Xiaotian sedang mengerjakan soal matematika, Gaoru merasa khawatir dan segera membantunya mengerjakan satu soal geometri. Namun, sebelum ia selesai, Xiaotian sudah tertidur. Di lapangan basket, para siswi yang mengagumi Gaoru secara tidak sengaja menumpahkan air ke buku Xiaotian. Ia mengingatkan mereka bahwa area pendukung seharusnya ada di sisi lain. Menyadari kedekatan Xiaotian dan Gaoru, para siswi itu pun mundur dengan enggan. Sementara itu, Wenming datang dan dengan halus mengusir Dongdong agar bisa menunjukkan kemampuannya dalam bahasa Inggris. Namun, Gaoru dengan sengaja melempar bola ke arah Wenming untuk menjauhkan dia dari Xiaotian. Di ruang komputer, Dongdong mengeluh bahwa komputer rusak sebelum ia sempat menyimpan pekerjaannya. Gaoru mendekat untuk membantu, yang membuat Dongdong merasa terkesan. Sebagai rasa terima kasih, ia memberikan catatan sastra yang telah ia siapkan. Gaoru memujinya sebagai orang yang rajin, berbeda dengan seseorang yang ia kenal. Saat makan siang, Dongdong dengan hati-hati bertanya kepada Xiaotian tentang hal-hal yang disukai Gaoru. Ia ingin membeli hadiah kecil untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Xiaotian yang telah tumbuh besar bersama Gaoru ditanya apakah ia tidak pernah memiliki perasaan untuknya. Ia menjawab bahwa karena sudah melihat semua sisi Gaoru, ia hanya merasa nyaman dan akrab, bukan menyukainya. Seusai kelas, Wenming meminta Xiaotian tetap tinggal untuk belajar bersama, tetapi cara mengajarnya hanya membuatnya mengantuk. Gaoru datang dan menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Wenming, yang ingin membuktikan kemampuannya, menantang Gaoru dalam adu cepat menyelesaikan soal matematika. Namun, sebelum Wenming selesai menulis soal, Gaoru sudah menemukan jawabannya. Bahkan, ia menemukan metode yang lebih cepat, menghemat setengah waktu pengerjaan. Karena itu, Xiaotian memutuskan untuk menjadikan Gaoru sebagai guru, agar bisa menghindari Wenming yang selalu memberikan tugas setiap hari. Sebagai ungkapan terima kasih, ia memberikan kumpulan catatan yang telah ia kumpulkan. Ia meyakinkan Gaoru bahwa jika ia belajar dengan tekun, ia pasti bisa melewati ujian. Menyadari hujan akan segera turun, Xiaotian buru-buru naik ke sepeda Gaoru. Setibanya di rumah, Gaoru dengan lembut mengeringkan rambutnya yang basah menggunakan handuk. Ia mengatakan bahwa gadis yang terkena hujan mudah jatuh sakit. Xiaotian awalnya terharu, tetapi saat menyadari bahwa handuk itu adalah handuk khusus untuk kaki, ia langsung kesal. Larut malam, Dongdong yang tidak bisa tidur akhirnya menelepon Xiaotian. Ia bertanya tentang tipe gadis yang disukai Gaoru. Karena tidak pernah memperhatikan hal itu, Xiaotian pun berjanji untuk menyelidikinya. Ia bertanya apakah Dongdong menyukai Gaoru, tetapi Dongdong buru-buru menyangkal dengan alasan bahwa ia hanya ingin memahami Gaoru lebih baik agar bisa membantunya dalam pelajaran sastra. Namun, Xiaotian merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam sikap Dongdong. Membayangkan mereka berdua bermesraan di hadapannya, ia tiba-tiba merasa kesal dan mengirim pesan penuh amarah kepada Gaoru. Keesokan harinya, Gaoru mengira Xiaotian marah karena ia tidak membalas pesan tadi malam. Sebagai permintaan maaf, ia membelikannya ayam pedas panas dan traktiran camilan di depan sekolah. Saat jam belajar mandiri, Guru Sun tiba-tiba datang untuk memeriksa siswa-siswa yang sering berbuat onar. Ia kemudian meminta Gaoru datang ke kantor guru. Seorang siswa yang dikenal sebagai pengawas rahasia kelas mendengar kabar bahwa ada seorang siswi yang ingin melaporkan Gaoru kepada guru.
Xiaotian tidak percaya begitu saja dan mengajak teman-temannya untuk melihat langsung ke ruang guru. Di sana seorang siswi bernama Jupei masih terus menangis. Guru Sun meminta murid tersebut untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jupei bercerita bahwa ia telah memberikan surat cinta kepada Gaoru, tetapi Gaoru sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan kepadanya. Gaoru teringat surat yang ada di dalam tas Xiaotian dan memilih untuk tidak membantah. Agar Jupei tidak merasa lebih buruk, Guru Sun menenangkannya dan menasihatinya bahwa sebagai murid, mereka seharusnya tidak terburu-buru dalam urusan cinta. Saat kuliah nanti, ia pasti akan bertemu dengan seseorang yang lebih hebat dari Gaoru. Namun, Jupei tetap menyalahkan Gaoru karena sikapnya yang tidak tegas, sehingga ia harus meminta maaf dengan tulus. Melihat Gaoru yang tampak acuh, Guru Sun pun memutuskan untuk mengurangi 10 poin dari nilai rata-rata Gaoru. Xiaotian ingin membela, tetapi Dongdong menahannya agar tidak memperburuk situasi. Sebagai bentuk solidaritas, Xiaotian menerima hukuman bersama Gaoru dan meminta maaf karena telah menerima surat cinta itu menggantikannya. Gaoru menganggap bahwa kesalahan Jupei yang salah alamat tidak ada hubungannya dengan Xiaotian, meskipun ia sendiri juga kurang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Tak lama kemudian, Dongdong datang berlari, membawa handuk kecil untuk menyeka keringat Xiaotian dan sebotol Coca-Cola untuk Gaoru. Sheng Yu pun bertanya bagaimana perasaan Gaoru setelah kehilangan 10 poin dalam ujian bulan ini. Namun, Gaoru tetap percaya diri dan mengatakan bahwa ia memiliki senjata rahasia. Dalam perjalanan pulang, Xiaotian bertanya apakah Gaoru tidak pernah menyukai siapapun di sekolah. Gaoru balik bertanya apakah Xiaotian termasuk dalam hitungannya. Mendengar itu, Xiaotian hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Gaoru termenung, merasa bahwa hubungan mereka yang seperti sekarang sudah cukup baik. Keesokan harinya, saat tiba di kelas, Ibu Tong mengumumkan perubahan tempat duduk. Dongdong sangat senang karena ia mendapat kesempatan duduk di sebelah Gaoru, sementara Xiaotian justru merasa tidak nyaman. Setelah pelajaran selesai, Ibu Tong meminta Gaoru untuk tinggal sebentar. Ia menyarankan agar Gaoru mengurangi waktu bermain basket dan membatasi kedekatannya dengan para siswi agar bisa fokus belajar menghadapi ujian bulan depan. Di kantin, Gaoru tidak melihat Xiaotian di tempat biasa. Mengetahui bahwa ia berada di balkon, Gaoru pun membawakan kotak makan siang dan bertanya, mengapa ia tampak kehilangan selera makan. Apakah ia sedang menjalani diet? Xiaotian dengan tegas menjawab bahwa ia sudah cukup kurus dan tidak perlu diet. Gaoru pun bercanda, menyebut dirinya monyet agar tampak sepadan dengannya. Ia kemudian bertanya apakah Xiaotian tidak suka dirinya duduk di sebelah Dongdong. Namun, Xiaotian membantah dan mengatakan bahwa ia hanya merasa tertekan karena ujian yang akan datang. Gaoru meyakinkan bahwa ia akan mendapatkan nilai tinggi dan membantu mengganti poin yang hilang dari nilai Xiaotian. Ia lalu membujuk Xiaotian untuk mencicipi ayam saus yang ia buat sendiri. Setelah kelas berakhir, Xiaotian menyadari bahwa Gaoru belum pulang. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia akan membawanya ke suatu tempat yang menarik. Gaoru menggandeng tangan Xiaotian dan membawanya ke toko dessert yang baru dibuka oleh seseorang bernama Steven. Steven, yang jarang melihat keponakannya datang bersama seorang teman perempuan, segera meminta Gaoru masuk ke dalam untuk merapikan sesuatu. Sementara ia melayani Xiaotian. Ia menyajikan berbagai macam hidangan manis yang menjadi favorit Xiaotian. Sambil bercanda, Steven mencoba menjodohkan Gaoru dengan Xiaotian. Ia memuji Gaoru yang tampan, jago bermain basket meskipun sedikit lemah dalam pelajaran sastra. Mendengar Xiaotian mengatakan bahwa Gaoru sedang berusaha keras untuk belajar akhir-akhir ini, Steven yakin bahwa keponakannya itu berusaha karena Xiaotian. Saat Steven membawa sebuket mawar merah, Gaoru buru-buru keluar dan menutup mulut pamannya. Ia mengakui bahwa ia hanya meminta Steven untuk membantu menghibur Xiaotian yang sedang murung. Namun, karena bunga mawar merah, Xiaotian pun tertawa, mengira Gaoru ingin menyatakan perasaannya. Gaoru dengan serius bertanya, "Xiaotian, kalau aku benar-benar menyatakan perasaan, apakah kamu akan senang?" Xiaotian teringat semua momen di mana Gaoru selalu melindungi dan menjaganya. Ia tidak menjawab, hanya memuji bahwa bunganya cukup cantik, lalu menerimanya dengan setengah hati. Saat mereka pulang, Ibu Xiaotian mengajak mereka untuk makan malam.
Gauru mengatakan bahwa mereka sudah kenyang karena makan dessert di toko Steven. Namun, Xiaotian tetap ingin makan lagi. Gauru berpikir bahwa gadis-gadis biasanya makan sedikit, tetapi ternyata tidak semua seperti itu. Ketika hujan turun, Gauru bergegas mengejar Xiaotian dan menutupi tubuhnya dengan payung. Xiaotian yang merasa gugup sampai lupa dengan lokasi ruang ujian, tetapi Gauru mengingatkannya. Gauru meyakinkan Xiaotian untuk tetap tenang, karena ia selalu ada di sisinya. Ia mengantar Xiaotian ke ruang ujian dan mendoakan agar ia mengerjakan dengan baik sebelum kembali ke ruangannya sendiri. Saat mengerjakan soal, Xiaotian teringat kata-kata penyemangat dari Gauru. Sementara itu, Gauru yang sudah menyelesaikan ujiannya lebih awal malah sibuk menggambar sketsa wajah Xiaotian. Di perpustakaan, Sheng Yu dengan semangat mengabarkan bahwa ia berhasil menyelesaikan semua soal, meskipun tidak yakin apakah jawabannya benar atau salah. Ia pun mengusulkan agar mereka mengadakan piknik akhir pekan sebelum hasil ujian diumumkan. Namun, ketika Xiaotian bersiap untuk pergi, ibunya menegurnya karena lebih sibuk bermain daripada belajar untuk ujian masuk universitas. Akan tetapi, begitu melihat Gauru menunggu di luar, sikap ibunya berubah drastis. Ia bahkan menyuruh Xiaotian untuk segera bersiap dan berangkat. Ternyata ibunya memang ingin mendekatkan Xiaotian dengan Gauru. Saat bertemu dengan teman-teman, Gauru terkejut melihat penampilan baru Xiaotian dan bertanya, mengapa ia tiba-tiba mengubah gaya berpakaian. Mendengar komentar bahwa dirinya tampak imut, Xiaotian menggoda balik dengan mengatakan bahwa imut berarti tidak menarik. Selama piknik mereka memanggang daging dan menikmati hidangan lezat bersama. Setelah kenyang, mereka menjelajahi sebuah villa di dekat lokasi piknik. Wenming telah menyiapkan meja penuh buah-buahan untuk dimainkan oleh teman-temannya. Mereka kemudian bermain jujur atau tantangan. Saat Dongdong kalah dalam permainan, Wenming bertanya apakah ia menyukai seseorang dari kelompok mereka. Dengan sedikit malu-malu, Dongdong mengaku bahwa ia memang menyukai seseorang. Orang itu sangat dekat, tetapi juga terasa jauh. Namun, setelah melihat bagaimana Gauru begitu perhatian terhadap Xiaotian, Dongdong akhirnya berkata bahwa orang yang ia sukai adalah Xiaotian. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Xiaotian merasa lega karena mendapatkan nilai yang cukup untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Ibu Tong. Namun, ia kesulitan menemukan nama Gauru dalam daftar. Tak disangka, Gauru justru berada di peringkat teratas. Saat kembali ke kelas, Xiaotian curiga bahwa Gauru telah berbuat curang. Sementara itu, Sheng Yu langsung memeluknya dengan gembira, karena nilai tinggi Gauru bisa mengimbangi kekurangan nilainya sendiri. Ketika Ibu Tong masuk kelas, ia mengizinkan murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam pertandingan bola basket. Lalu ia meminta Gauru ikut dengannya ke kantor. Dengan penuh keyakinan, Gauru menyatakan bahwa dirinya tidak menyontek. Ibu Tong kemudian mengungkapkan bahwa ia telah mengunjungi sekolah menengah pertama tempat Gauru bersekolah dulu. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa Gauru sebenarnya adalah siswa yang sangat berprestasi. Ibu Tong pun menyadari ada alasan mengapa prestasi Gauru menurun sejak masuk sekolah menengah atas. Ia mengingatkannya bahwa masa SMA hanyalah periode singkat, tetapi dapat memengaruhi masa depan seseorang. Mendengar percakapan itu dari balik jendela, Xiaotian tiba-tiba merasa bersalah, berpikir bahwa dirinya adalah penyebab turunnya prestasi Gauru. Sepulang sekolah, Ibu Xiaotian mengundang Gauru untuk mencicipi masakan buatannya. Meskipun awalnya ingin menolak, Xiaotian tidak membiarkan Gauru kabur begitu saja. Namun, ternyata masakan ibunya sangat sulit untuk dimakan. Saat mendengar ibunya memuji nilai ujiannya, Xiaotian buru-buru mengambilkan makanan untuk Gauru sebagai tanda terima kasih. Dengan susah payah, Gauru menelan satu suapan, nyaris tersedak. Ibu Xiaotian kemudian menyarankan agar mereka mempertimbangkan masuk universitas yang dekat dengan rumah. Namun, Xiaotian segera menghentikan pembicaraan itu, karena masih terlalu dini untuk dipikirkan. Saat mengantar Gauru pulang, Xiaotian meminta agar ia tidak terlalu memikirkan ucapan ibunya, karena ujian masuk universitas berbeda dengan ujian sekolah biasa. Belum tentu mereka bisa bersekolah di kota yang sama. Gauru menenangkannya dan mengatakan bahwa ia akan mengurus semuanya. Tak lama setelahnya,
Xiaotian menerima telepon dari Dongdong yang mengatakan bahwa ia ingin bertukar tempat duduk dengan Xiaotian karena alasan penglihatannya yang kurang baik. Xiaotian meminta maaf kepada Dongdong karena merasa tidak bisa membantunya. Selain itu, ia juga merasa sedikit tidak nyaman melihat kedekatan Dongdong dengan Gaoru. Namun, Dongdong tidak marah karena ia merasa perasaan yang dimiliki Xiaotian terhadap Gaoru mungkin hanya sebatas kekaguman. Pertandingan bola basket akhirnya dimulai. Dalam pertandingan, lawan dengan sengaja mendorong Sheng Yu hingga kakinya cedera. Namun, karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bertanding, Sheng Yu tetap bertahan dan melanjutkan permainan meskipun kesakitan. Setelah berhasil mencetak angka, ia akhirnya tumbang. Wen Ming menegaskan bahwa kemenangan bukanlah hal yang lebih penting dibandingkan kesehatan Sheng Yu. Menjelang babak terakhir, Xiaotian memutuskan untuk turun ke lapangan. Meskipun Gaoru berusaha menghentikannya, ia tetap teguh pada keputusannya karena ingin membawa kemenangan bagi kelasnya. Saat memberikan bola kepada Xiaotian, Gaoru teringat bahwa dulu Xiaotianlah yang mengajarinya bermain basket. Ia percaya bahwa Xiaotian selalu bisa menciptakan keajaiban. Selama pertandingan, Xiaotian terus berusaha mengoper bola kepada Gaoru. Pada menit-menit terakhir, tim lawan memperketat pertahanan mereka. Dalam situasi yang sulit, Gaoru pun mengoper bola ke Xiaotian dan fokus menghalangi lawan. Xiaotian teringat kata-kata penyemangat Gaoru, lalu melompat dan melempar bola ke ring. Akhirnya, mereka pun menang. Setelah pertandingan, Gaoru membantu Xiaotian duduk dan dengan lembut memijat pergelangan kakinya yang cedera. Mendengar Xiaotian memuji bahwa dia sangat lembut, Gaoru tersenyum dan memuji balik bahwa Xiaotian adalah pahlawan tim mereka. Dia lalu menawarkan untuk menggendongnya ke ruang medis untuk mengobati kakinya. Saat kembali ke rumah, Xiaotian mengeluh, "Bagaimana kalau aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi?" Gaoru dengan santai menjawab, "Aku akan selalu menjadi tongkat penopangmu." Saat mengambil obat dari rak buku, Gaoru menemukan sebuah buku berjudul Panduan Menaklukkan Cowok Populer. Xiaotian buru-buru menjelaskan bahwa itu adalah buku milik ibunya. Lalu segera mengusir Gaoru agar dia bisa beristirahat. Keesokan harinya, Gaoru menggendong Xiaotian ke sekolah, membuat semua teman-temannya heboh dan mulai bergosip. Begitu mendengar suara Pak Guru, Xiaotian buru-buru melompat turun. Gaoru menjelaskan bahwa Xiaotian mengalami keseleo saat bermain basket, jadi dia hanya membantunya. Pak Guru memuji Gaoru karena memiliki semangat gotong royong, lalu memanggilnya ke kantor. Di sana dia mengapresiasi prestasi Gaoru dalam ujian terakhir dan menawarkan untuk memindahkannya ke kelas unggulan. Namun, Gaoru menolak karena dia lebih menyukai suasana santai di kelasnya saat ini. Saat pelajaran sastra, Xiaotian termenung, menatap sinar matahari yang masuk melalui jendela. Dalam hati dia bertanya-tanya, musim panas tahun depan, di mana orang-orang yang kusukai berada? Di mana Wen Ming yang rajin belajar? Di mana Dongdong dan Shen Yu? Di mana Gaoru? Dan aku sendiri? Dia ingin pergi berlibur ke Jepang, tetapi apakah Gaoru masih akan ada di sisinya? Membayangkan Gaoru memberikan bunga mawar kuning kepadanya, dia tiba-tiba kesal dan berteriak, "Dasar brengsek!" Tanpa diduga, ibu guru menghukumnya berdiri di luar kelas. Melihat itu, Gaoru dengan sukarela ikut menerima hukuman karena dia juga ketahuan tertidur di kelas. Saat mereka berdiri di luar, Gaoru bertanya, "Apa kau baru saja memimpikanku?" Xiaotian langsung membantah. Tetapi Gaoru malah bercanda bahwa tadi malam dia bermimpi tentangnya. Mereka lalu bermain untuk menentukan siapa yang harus mengungkapkan mimpinya lebih dulu. Xiaotian kalah dan akhirnya bercerita bahwa dalam mimpinya, mereka berdua ternyata tidak bersekolah di tempat yang sama. Namun, Gaoru dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi karena dia tidak akan pernah berpisah dengannya. Namun, saat giliran Gaoru untuk bercerita, ia bingung karena sebenarnya ia hanya berpura-pura bermimpi tentang Xiaotian. Ibu Tong yang melihat mereka tampak senang dihukum justru menambah hukuman mereka, meminta mereka menulis esai refleksi sepanjang 5.000 kata. Xiaotian yang tahu bahwa tulisan tangan Gaoru sangat mirip dengan miliknya, mencoba membujuknya untuk menuliskan esainya. Namun, Gaoru menolak mentah-mentah. Akhirnya, Xiaotian menggunakan taktik kekerasan untuk membujuknya.
Pada akhir pekan, Xiaotian yang ingin tidur lebih lama malah dibangunkan oleh sepupunya yang nakal, Yanzheng. Ibunya memberitahu bahwa orang dewasa harus pergi keluar, jadi ia dan sepupunya harus tinggal di rumah dengan baik. Xiaotian mengizinkan sepupunya bermain dengan syarat tidak boleh masuk ke kamarnya. Namun, siapa sangka Yanzheng malah membuat rumah berantakan dan bahkan mencuci rambut patung dekorasi. Kesal, Xiaotian mengancam bahwa jika ia tidak diam, ia akan melewatkan makan malam. Saat Xiaotian mengirim pesan kepada Gaoru untuk meminta bantuan, Yanzheng diam-diam masuk ke kamarnya dan menemukan buku hariannya. Ia membaca dan menemukan bahwa Xiaotian sering menyebut nama seseorang yang memiliki huruf G di dalam namanya. Setelah mengetahui rahasia ini, Yanzheng mulai menggoda Xiaotian dan menuntutnya untuk mengakui siapa orang itu. Yanzheng bertanya siapa pria dengan senyum indah yang selalu disebut dalam buku hariannya. Tanpa sengaja, Xiaotian menyebut nama Gaoru. Begitu Yanzheng mendengar nama itu mengandung huruf G, ia langsung menebak bahwa itu pasti orang yang dimaksud Xiaotian. Akibatnya, Gaoru menjadi korban kejar-kejaran antara kakak beradik itu. Saat berada di dapur, Xiaotian takut masakannya akan gagal. Jadi ia dengan serius menyerahkan tugas memasak kepada Gaoru. Setelah mencicipi masakannya, Yanzheng memuji Gaoru dan langsung memberikan tugas mencuci piring kepada kakaknya. Mengetahui bahwa Xiaotian tidak suka mencuci piring, Gaoru pun mengusulkan untuk bermain sut, gunting batu kertas. Dengan sengaja ia membiarkan dirinya kalah dan kemudian berpura-pura mengeluh bahwa hidupnya sangat menyedihkan. Kembali ke kamarnya, Xiaotian khawatir rahasianya terbongkar, sehingga ia diam-diam menghapus semua catatan tentang Gaoru dalam buku hariannya. Sementara itu, di ruang tamu, Gaoru mencoba menyuap Yanzheng dengan konsol game agar ia mengungkap siapa pria dengan huruf G dalam namanya. Dalam buku hariannya, Xiaotian menulis, "Hari ini, G mengusap kepalaku. Dia begitu dekat, hingga aku bisa merasakan napas dan kehangatannya. Saat itu, jantungku berdebar kencang. Degupan jantungnya semakin cepat sedikit demi sedikit. Malam harinya, Yanzheng membawa kakaknya ke atap rumah. Dalam suasana yang romantis, Gaoru tampak seperti seorang pria penuh kasih, memainkan gitar dan menyanyikan lagu untuk orang yang ia cintai. Yanzheng beralasan bahwa ia sibuk menonton kartun dan berjanji akan tetap diam di dalam rumah. Xiaotian berharap waktu bisa berhenti di saat ini, karena ia takut segalanya akan berubah setelah ujian masuk universitas. Ia pun bertanya pada Gaoru, apakah Yanzheng sudah menceritakan sesuatu kepada Gaoru. Gaoru mengaku bahwa ia telah diberitahu tentang seseorang bernama G. Tetapi kemudian, Xiaotian mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa G hanyalah kode rahasia antara dirinya dan Dongdong. Sementara itu, dalam pertandingan final bola basket, Gaoru tetap menjadi pemain andalan yang membantu kelas mereka meraih kemenangan sebelum mereka lulus. Ia memberikan piala kemenangan kepada Xiaotian, karena tanpa usaha kerasnya di pertandingan sebelumnya, tim mereka tidak akan bisa mencapai final. Mendengar pujian dari Dongdong bahwa piala itu sangat indah, Sheng Yu berjanji akan memberikan yang lebih baik lagi untuknya. Wen Ming mengingatkan semua orang untuk bersikap serius sejenak agar mereka bisa mengambil foto kenang-kenangan sebelum kelulusan. Setelah itu mereka pergi ke kedai jajanan untuk merayakan kemenangan mereka. 3 tahun sekolah menengah atas terasa begitu singkat. Tanpa terasa mereka sebentar lagi akan berpisah. Xiaotian bertanya kepada teman-temannya, apa rencana mereka setelah lulus? Dongdong ingin pergi ke Tibet dan Sheng Yu berencana untuk ikut dengannya. Wen Ming ingin menonton konser musik, sementara Xiaotian ingin pergi ke Jepang dan menikmati keindahan bunga sakura. Dalam perjalanan pulang, Xiaotian berpikir bahwa ia dan Gaoru mungkin tidak akan berkuliah di universitas yang sama. Namun, Gaoru dengan yakin berkata bahwa hal itu tidak akan terjadi. Ia menggenggam tangan Xiaotian dan membawanya ke tempat perkemahan sebelumnya untuk melihat hujan meteor. Xiaotian teringat saat mereka berusia 7 tahun, Gaoru juga pernah membawanya melihat hujan meteor. Saat itu ia tertidur, sementara Gaoru menunggu sendirian hingga tengah malam. Gaoru kemudian bertanya apakah Xiaotian masih ingat ucapannya dulu, bahwa jika mereka ingin harapan mereka menjadi kenyataan,
mereka harus menggenggam tangan satu sama lain saat melihat hujan meteor. Ketika meteor akhirnya melintas di langit, Gaoru segera menggenggam tangan Xiaotian erat-erat. Lalu mereka berdua mengucapkan permohonan mereka bersama-sama. Saat jam istirahat, Xiaotian mengajak teman-temannya pergi membeli makanan. Tetapi mereka semua menolak dengan alasan sedang sibuk belajar. Ternyata, mereka sengaja menunggu hingga Xiaotian pergi agar bisa mendiskusikan rencana untuk merayakan ulang tahunnya. Saat Dongdong berencana memberi hadiah berupa produk kecantikan, Gaoru dengan cepat mencegahnya. Ia pernah melihat bagaimana Xiaotian berdandan, dan berdasarkan pemahamannya sejak kecil, ia tahu pasti bahwa Xiaotian tidak menyukai hadiah seperti boneka atau bunga. Dongdong pun harus mencari ide baru bersama teman-teman lainnya. Di dalam kelas, Xiaotian merasa bahwa Sheng Yu terus menatapnya. Namun, Gaoru berpendapat bahwa Sheng Yu sebenarnya sedang melihat ke arah Dongdong yang duduk di depan. Saat jam istirahat, Sheng Yu berpura-pura menggoda Dongdong agar Xiaotian ikut campur dan membelanya. Saat makan siang di kantin, teman-temannya dengan sengaja mengundang Xiaotian makan bersama dan memesan semua makanan favoritnya. Saat ia sibuk makan, mereka diam-diam mengambil foto dirinya. Karena sepeda rusak, Gaoru pun memilih berjalan kaki pulang bersama Xiaotian. Gaoru membelikan 1 es krim cone untuk Xiaotian makan di tempat dan 1 kotak es krim untuk dibawa pulang. Saat itu Xiaotian memberi petunjuk bahwa besok adalah hari yang sangat istimewa. Namun, Gaoru berpura-pura tidak ingat dan hanya mengatakan bahwa ujian masuk universitas sudah semakin dekat. Keesokan paginya, Xiaotian bangun dengan penuh harapan, menantikan siapa yang akan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Namun, yang ia terima hanyalah pesan otomatis dari berbagai merek dagang. Ia merasa kesal karena tak satu pun teman-temannya mengingat hari ulang tahunnya. Dalam perjalanan ke sekolah, ia akhirnya mengatakannya secara langsung kepada Gaoru bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Gaoru berpura-pura terkejut dan meminta maaf karena tidak menyiapkan hadiah. Sebagai gantinya, ia berjanji akan mendorong sang putri menuju sekolah. Sesampainya di sana, Xiaotian mengumpulkan teman-temannya dan bertanya apakah mereka tahu hari apa ini. Namun, mereka semua hanya mengira bahwa hari ini adalah hari pembagian nilai ujian sastra. Merasa kecewa, akhirnya Xiaotian mengungkapkan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Dongdong pun segera meminta maaf dan berjanji akan memberikan hadiah sebagai ganti. Saat pulang ke rumah, Xiaotian merasa sedih karena harus melewati ulang tahunnya dengan suasana yang suram. Namun, tiba-tiba seekor anjing robot muncul dan memberinya tiket menonton film. Ternyata teman-temannya diam-diam telah menyiapkan pesta ulang tahun di atap rumah. Ibunya mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya sebelum meninggalkan mereka untuk menikmati waktu bersama. Saat Xiaotian duduk, temannya mulai memutar sebuah film pendek yang mereka buat. Film tersebut mengisahkan tentang seorang siswi yang menghilang, membuat para guru khawatir. Namun akhirnya pahlawan sejati pun muncul. Film ini menggambarkan bagaimana dia selalu makan dengan lahap agar memiliki energi untuk melindungi keadilan. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai Nona Pendekar di mata semua orang. Film ini bukan hanya lucu, tetapi juga sangat menyentuh hati hingga membuat Xiaotian menitikkan air mata. Tepat pada saat itu seorang ksatria muncul dalam film dan berkata, "Xiaotian, kau adalah seorang pendekar hebat. Namun, bagiku, kau akan selalu menjadi seorang putri. Jadi, izinkan aku menjadi ksatriamu selamanya dan melindungimu. Putri, apakah kau bersedia menerima pedang dan hatiku?" Xiaotian dengan haru menerima pedang itu dan langsung memeluk ksatria tersebut. Dia berterima kasih kepadanya karena telah menjaga hatinya sebagai seorang gadis remaja. Kenangan ulang tahunnya yang ke-18 ini menjadi momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat kembang api menerangi langit malam, Xiaotian menyadari bahwa tidak peduli apapun yang dia lakukan atau sejauh mana dia pergi, dia selalu memiliki kenangan indah masa remajanya sebagai bekal perjalanan hidup. Di siang musim panas yang terik, seluruh kelas sibuk belajar untuk ujian sambil mengeluh tentang panasnya cuaca. Xiaotian melirik ke samping dan menatap wajah tenang Gaoru. Tiba-tiba Gaoru bertanya apakah dia sudah menyelesaikan soal matematika. Namun, bagi Xiaotian,
geometri ruang tetap menjadi kelemahannya. Dalam sesi bimbingan psikologi khusus, Butong meminta semua siswa untuk meletakkan buku mereka, menutup mata, dan merelaksasikan tubuh mereka. Bayangkan sebuah tempat yang damai, tanpa tekanan belajar, tanpa nilai ujian, dan tanpa tugas yang tak ada habisnya, katanya. Dongdong membayangkan dirinya memegang gitar, memainkan melodi yang penuh cinta. Sheng Yu hanya ingin berada di sisi Dongdong, karena baginya itu sudah cukup untuk merasa nyaman. Wen Ming menemukan kebahagiaannya dalam memahami mata pelajaran sains, sementara Xiao Tian membayangkan dirinya bangun tidur dan dilayani oleh para pelayan. Namun, di balik semua itu, iblis geometri ruang masih terus menghantuinya. Mendengar napas tenang Gaoru, dia ingin bertarung bersama pria itu untuk mengalahkan iblis tersebut. Tanpa sadar, Xiao Tian secara refleks memeluk erat Gaoru di dalam kelas, membuat guru mereka marah dan menghukum keduanya dengan menulis surat pernyataan. Keesokan harinya, Gaoru menghubungi Xiao Tian untuk pergi ke sekolah bersama. Tetapi Xiao Tian merasa tubuhnya kurang sehat dan mengirim pesan agar Gaoru membantunya meminta izin. Khawatir dengan keadaannya, Gaoru segera datang ke rumahnya. Melihat wajahnya yang memerah karena demam, ia merasa Xiao Tian terlihat sangat menggemaskan. Tak lama setelah itu, teman-teman mereka juga datang menjenguk Xiao Tian. Dongdong menuangkan air hangat, Wen Ming membawakan catatan pelajaran, sementara Sheng Yu dengan penuh perhatian memijat pundaknya. Sementara itu, Gaoru memilih tetap di kelas agar bisa menemani Xiao Tian setelah pulih. Mengetahui bahwa ia kehilangan selera makan, Gaoru secara khusus menyiapkan kotak makan siang dengan tampilan menarik agar Xiao Tian tertarik untuk makan. Di lapangan basket, Dongdong memuji Gaoru yang terlihat keren saat bermain. Melihat Sheng Yu yang tampak iri, Xiao Tian mencoba menyemangatinya. Namun, Gaoru malah mendekat ke arah Xiao Tian dengan ekspresi misterius. Siapa sangka, ia hanya ingin menyelimuti Xiao Tian dengan jaketnya. Gaoru sering datang untuk mengajari Xiao Tian. Berkat dirinya, Xiao Tian merasa bahwa matematika tidak sesulit yang ia bayangkan. Waktu berlalu dengan cepat, hingga akhirnya tibalah pelajaran terakhir di masa sekolah mereka. Butong membagikan secarik kertas kepada para siswa dan meminta mereka memilih hal yang paling penting dalam hidup mereka, seperti kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, keluarga, atau impian. Setelah menulis pilihan mereka, ia meminta mereka merobek kertas tersebut, karena pilihan itu adalah rahasia pribadi masing-masing. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa hidup ini panjang, dan setiap orang memiliki prioritas yang berbeda. Tidak ada yang benar atau salah. Dalam hidup, kita akan meninggalkan banyak hal, tetapi itu adalah bagian dari proses menuju kedewasaan. Ujian masuk universitas hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju masa depan. Ketika telah mengalami banyak hal dalam hidup, mereka akan menyadari bahwa hari ujian hanyalah salah satu hari dengan sinar matahari yang lebih cerah dari biasanya. Mengesampingkan kegugupan, ia menyemangati murid-muridnya untuk tetap berjuang. Dalam perjalanan pulang, Xiao Tian merasa sedikit sedih karena harus mengesampingkan pilihannya terhadap keluarga. Gaoru menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia telah memilih keluarga, dan siapa tahu suatu hari nanti keluarga mereka akan berkaitan satu sama lain. Larut malam, Gaoru menelepon untuk memastikan apakah Xiao Tian masih diam-diam belajar. Ia mengingatkan Xiao Tian untuk bersantai dan beristirahat sebelum ujian. Ia juga telah menyiapkan perlengkapan ujian tambahan, berjaga-jaga jika Xiao Tian lupa membawa sesuatu. Akhirnya, hari ujian masuk universitas pun tiba. Gaoru mengajak sang putri menaiki kuda putih untuk diantar menuju ruang ujian. Melihat Xiao Tian yang tampak tegang, Gaoru dengan lembut mengusap rambutnya. Ia yakin bahwa kerja keras Xiao Tian selama ini tidak akan sia-sia. Sebelum memasuki ruang ujian, ia dengan hati-hati mengingatkan Xiao Tian untuk mengecek kembali perlengkapannya. Saat itulah Xiao Tian baru menyadari bahwa ia telah meninggalkan kartu ujian di toilet sekolah. Tanpa ragu, Gaoru segera berlari untuk mengambilnya. Xiao Tian yang mengejarnya langsung memarahinya sebagai orang mesum karena masuk ke toilet perempuan. Namun, meskipun kesal, ia tetap berterima kasih padanya. Begitu bel berbunyi,
Gauru menarik tangan Xiaotian dan membawanya masuk ke ruang ujian. Beberapa jam yang singkat itu menjadi momen paling fokus bagi setiap siswa. 12 tahun belajar akhirnya berpuncak pada hari yang menentukan ini. Setelah ujian berakhir, Gauru mengajak Xiaotian pergi ke kedai teh ubi favorit mereka. Paman pemilik kedai tiba-tiba menawarkan mereka sebuah tantangan khusus. Gauru harus mengabulkan satu permintaan Xiaotian. Tanpa diduga, Xiaotian mengajukan permintaan yang membuat Gauru berkeringat dingin. Ia ingin pergi ke Antartika untuk melihat penguin, ke kutub utara untuk melihat beruang kutub, bahkan mendaki gunung Everest untuk memetik bunga salju. Mendekati hari pengumuman nilai ujian, Xiaotian merasa cemas. Ia takut nilainya tidak cukup untuk bisa berkuliah di universitas yang sama dengan Gauru. Mereka telah belajar bersama selama 12 tahun, namun ia sadar bahwa selama ini dirinya sering menjadi penghambat bagi Gauru. Namun, Gauru meyakinkannya bahwa berdasarkan perhitungan dari nilai-nilai ujiannya selama setahun terakhir, Xiaotian seharusnya bisa masuk ke universitas yang sama dengannya. Xiaotian tidak percaya, karena bahkan dirinya sendiri tidak ingat semua nilai yang ia peroleh. Saat itu, Gauru mengungkapkan bahwa ia memiliki daya ingat yang sangat baik, bahkan masih mengingat puisi yang dibacakan ibu Xiaotian ketika mereka duduk di bangku kelas 1. Xiaotian pun tersadar bahwa selama ini Gauru sengaja tidak mendapatkan nilai terbaik agar bisa tetap bersekolah di tempat yang sama dengannya. Sesampainya di rumah, Xiaotian melihat status yang ditulis Gauru. "Maaf, karena bagiku, kau sangat penting. Kemanapun kau pergi, aku ingin tetap berada di sisimu." Keesokan harinya, dengan perasaan gugup, Xiaotian membuka hasil ujian. Saat melihat angka 603 terpampang di layar, ia merasa sangat puas dan lega. Kemudian, Gauru menemuinya dan mengatakan bahwa ia ingin memenuhi impian masa kecil Xiaotian, menghadiri festival musim panas di Jepang. Dengan penuh kebahagiaan, Xiaotian langsung memeluk Gauru. Di momen itu, mereka berdua sudah tahu bahwa hati mereka telah memilih satu sama lain. Dan cerita pun berakhir.